El Clasico tadi seperti pertandingan antara pria melawan anak-anak. Pertahanan Real Madrid jauh lebih kuat dibandingkan Barcelona. Dalam hal serangan, Madrid selalu tampak berpotensi mencetak gol, sedangkan Barcelona terlihat tumpul, mereka banyak menguasai bola. Tetapi tidak pernah benar-benar terlihat bisa mencetak gol. Saya memberi pujian kepada Xabi Alonso, Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí, dan Gerard Martin kompak unfollow Dani Carvajal usai tragedi El Clasico kemarin. Arsenal telah memainkan 9 pertandingan Liga dengan hanya kebobolan 3 gol musim ini. Hal tersebut terjadi pada zaman Chelsea yang bermain selama 11 pertandingan dengan kebobolan 3 gol di musim tahun 2004-2005. Makin ngawur, Erick Thohir berkomentar bahwa bule yang dilakukan netizen ke pemain timnas menjadikan pemain timnas Indonesia kena mental, sehingga performanya menurun, padahal faktanya yang dibully netizen itu Pak Erick sendiri karena terlalu ego dan pelin-pelan. Borneo FC, Samarinda berhasil mengalahkan tuan rumah Arema FC dengan skor 3-1. Borneo unggul cepat di babak pertama. Di babak kedua, Arema justru mendapat 2 kartu merah sehingga mudah bagi Borneo untuk menambah keunggulan. Dengan hasil ini, Borneo berhasil mencatatkan 8 kemenangan beruntun musim ini. Sekitar 10 exco, PSSI menghendaki STY untuk kembali, hanya Arya yang nggak setuju. Selain itu, preskon kemarin murni inisiatif Erick Thohir sendiri tanpa persetujuan exco, menurunkan timnas U23 itu juga murni keputusan Erick Thohir sendiri tanpa melibatkan exco. Para exco juga sudah menyarankan ke Sesnen perihal posisi Erick Thohir agar Erick fokus di Menpora. Gol dari Jude Bellingham jadi gol penentu kemenangan Real Madrid atas tabunya Barcelona. Real Madrid ungguli Barcelona 2-1 di Santiago Bernabeu. Setelah peluit akhir dibunyikan, Carvajal langsung menghampiri Lamine Yamal dan berkata, "Hei, kamu banyak bicara. Kamu banyak bicara." Laga pun ditutup dengan sedikit drama di akhir pertandingan. Perlu diketahui, sebelum laga dimulai, Carvajal sudah mengatakan bahwa ia akan berbicara dengan Yamal usai El Clasico dan ia benar-benar menepatinya. Kericuhan nyaris pecah pada laga El Clasico tadi malam. Seluruh pemain Real Madrid seperti dendam kepada Lamine Yamal, Vinicius, dan Carvajal yang paling panas pada akhir laga. Dani Carvajal tidak bercanda ketika mengatakan akan mengkonfrontasi Lamine Yamal atas komentarnya tentang Real Madrid, melakukannya tepat setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan. Berbeda dengan Manchester United, Manchester City kembali tumbang di kandang Aston Villa 0-1, akibatnya Manchester City tertahan di peringkat 5 dan Aston Villa naik ke peringkat 8 Liga Inggris musim tahun 2025-tahun 2026. Emil Audero sudah pulih dari cedera. Emil Audero Mulyadi dipastikan telah pulih dari cederanya. Ia juga sudah mulai kembali jalani latihan bersama skuad Cremonese. Kabar baik ini dikonfirmasi langsung oleh kiper kelahiran Mataram tersebut. "Saya berharap dapat segera kembali bermain. Saya sudah berlatih di lapangan bersama tim secara bertahap dan perasaan saya positif. Melihat pertandingan dari pinggir lapangan memang sulit. Saya terus berjuang," ujar Emil dikutip dari Calcio Cremonese. Emil sendiri sudah absen sejak 27 September lalu akibat cedera otot pada bagian betisnya yang diderita ketika lakukan pemanasan sebelum laga melawan Como. Konferensi pers, target PSSI tidak berubah, kita maunya tampil di Piala Dunia di tahun 2034. Karena apa? Ada pembinaan, ada juga pemain-pemain terbaik di luar negeri yang akan kita coba konsolidasikan, ujar Erick Thohir. Liverpool mengalami kekalahan keempat di Liga Primer musim ini. Kekalahan ini mereka dapat hanya di bulan Oktober saja. Performa Liverpool seketika turun drastis. Kekalahan ini menyebabkan Liverpool turun ke peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris dan menjauh dari zona Liga Champions. Saya udah jawab, ya, bahkan ketemu pempret-pempret, ya,
bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi ya kembali ya kita nggak bisa menutup mata apakah Coach Sintayong tidak sukses, apakah Coach Indra tidak sukses. Ya, Coach Indra membawa juara SEA Games 32 tahun. Ya kan? Nah, sama dengan coach-coach yang lainnya kita harus apresiasi termasuk Coach Nova. Gitu. Terus Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol yang ke-950 sepanjang karirnya menjadi pesepak bola profesional. Para pemain Real Madrid kabarnya kesal setelah mendengar ucapan Lamine Yamal tadi malam. Mereka menilai Yamal, mungkin karena masih muda, kurang menghormati kode profesional. Ini bukan pertama kalinya, tapi kali ini dianggap sudah kelewatan. Yang paling kontroversial, Yamal menyebut Real Madrid sebagai pencuri dan sering mengeluh. El Clasico Jilid 1 akan digelar pada Minggu 26 Oktober tahun 2025 pada laga lanjutan Liga Spanyol. Di musim lalu, Barcelona berhasil mempertundangi Real Madrid tanpa kekalahan. Akankah musim ini akan terjadi lagi? saya udah jawab ya, bahkan ketemu pempret-pempret ya, bahwa yang namanya Coach Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Dengan track recordnya, dengan targetnya. Dan targetnya sendiri ada jangka pendek dan jangka panjang. Seperti itu yang kita lakukan. Jadi ya kembali ya kita nggak bisa menutup mata apakah Coach Sintayong tidak sukses, apakah Coach Indra tidak sukses. Ya, Coach Indra membawa juara SEA Games 32 tahun. Ya kan? Nah, sama dengan coach-coach yang lainnya kita harus apresiasi termasuk Coach Nova. Gitu. Terus Erick Thohir dalam konversi pers hari ini, beliau mengatakan bahwa untuk FIFA Matchday bulan November mungkin timnas Indonesia tidak akan ikut dikarenakan lagi masa transisi pelatih baru timnas Indonesia. Walaupun target PSSI jelas rank 100 dunia. Tetapi khusus bulan depan tidak akan diikuti oleh timnas Indonesia dan PSSI juga sudah merencanakan step by step-nya untuk FIFA Matchday tahun depan demi memenuhi target 100 rank dunia.